Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iin Indriani selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman kelas 2B yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga saya bisa berbicara pada kesempatan kali ini. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia adalah negara besar dan mempunyai banyak pulau. Banyaknya pulau ini membuat Indonesia mempunyai berbagai macam karakteristik, budaya, dan ciri khasnya masing-masing. Tetapi, hal ini membuat penasaran si pemerhati. Di Indonesia juga pasti mempunyai kekurangan. Kekurangan Indonesia yaitu pendidikan. Pendidikan yang di Indonesia ini harus dibenahi. Jika kita membicara soal pendidikan, berarti kita berbicara tentang PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. PSDM yang ada di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, bukan hanya tentang gizi, tetapi tentang pendidikan atau tentang otak. Sebenarnya, menjadi tolak ukur kemajuan bangsa adalah dari pendidikan. Maka seharusnya Indonesia dibenahi terlebih dahulu dari pendidikan. Bagaimana cara membenahinya? Sebenarnya para pemuda dan pemudi Indonesia ini pintar, apalagi dengan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan dengan bagaimanapun caranya. Tidak dengan membangun gedung-gedung, tetapi kekayaan alam ini bisa dimanfaatkan dan kita harus mencari apa yang harus dimanfaatkan tersebut. Maka kita harus berpendidikan supaya kita bisa memanfaatkan kekayaan alam kita dan tidak dibodoh-bodohi oleh negara lain. Selain PSDM, ada juga kekurangan dari pendidikan itu sendiri, yaitu tentang sarana dan prasarana. Banyak sekali orang yang tidak peduli tentang sarana dan prasarana, bahkan karena mereka itu sebenarnya bukan tidak peduli, tetapi mereka itu tidak tahu apa itu sarana dan apa itu prasarana. Sarana adalah fasilitas yang ada di sekolah atau di sebuah pendidikan, seperti pulpen, paltot, menghapus. Nah, misalnya di pelosok, masalah penghapus saja. Mereka itu menggunakan karet, menggunakan sendal, terus buat bisa menghapus. Kasihan sekali. Makanya kita harus sampai ke sana untuk melihat. Dan prasarana seperti gedung, lapangan, dan lain sebagainya. Misalnya di gedung sekarang kan lagi zaman pandemi ini. Seharusnya pemerintah melihat tentang prasarana, tentang gedung yang ada di sekolah-sekolah. Harusnya dibenahi karena sedang tidak dipakai. Jika kita melihat ke pelosok-pelosok, gedung-gedungnya itu kurang memadai, ada atapnya bocor, ada keramiknya yang tidak bagus, bahkan ada yang tidak mempunyai kamar mandi. Banyak sekali kasus, apalagi anak-anak SD, karena memang di SD itu jarang diperhatikan, padahal yang paling penting adalah anak SD tentang fasilitas itu. Jadi harus memadai semua fasilitas itu. Kita itu harus berani untuk berbicara pada pemerintah. Sedangkan masyarakat ini mendorong mahasiswa untuk maju ke depan. Padahal tidak hanya mahasiswa untuk maju ke depan. Semua elemen masyarakat diperbolehkan karena mempunyai hak asasi manusia. Nah, sekarang di sini mari kita benahi Indonesia kita dengan cara pendidikan terlebih dahulu. Kita harus benar-benar memperhatikan pendidikan karena dimanapun kita, mau di luar negeri atau dimanapun, yang dipakai pasti pendidikan terlebih dahulu. Makanya
kita harus membenahinya dari sekarang nih, pendidikan. Karena ini paling penting, pendidikan itu. Jadi misalnya kalau kita tidak tahu apa-apa, seharusnya kita berani untuk bertanya. Di pelosok sana, bahkan di daerah saya, wanita itu hanya cukup sampai SD saja. Udah, wanita kan diamnya hanya di dapur, gak usah sekolah. Padahal kan ilmu itu penting. Kita tidak bisa memasak kalau tidak menuntut ilmu. Makanya, buanglah perspektif seperti itu. Karena pendidikan itu sangat penting. Menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. Tidak hanya mahasiswa yang memerlukan pendidikan. Meskipun tidak sekolah, mari kita bertanya pada yang sekolah. Tidak usah malu. Tidak usah gengsi. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, semuanya kita ajak untuk menuntut ilmu. Dan sekarang nih, kita para calon pendidik harus bisa mempunyai inovatif, inspiratif, karena kita harus kreatif. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus kreatif. Bagaimanapun caranya, kita harus menyampaikan ilmu kita pada murid kita. Meskipun, misalnya nih, anak-anak SD kan jarang dikasih handphone oleh orang tuanya. Maka kita buat grup orang tua, khusus orang tua. Misalnya, kalau tidak yang mempunyai handphone, maka kita buat kelompok, satu kampung itu saja, terus membuat sesuai protokol kesehatan, kita datangi tempat tersebut, kita langsung belajar. Minimal misalnya berapa orang. Jadi kita harus kreatif, tidak terus aja diam stagnan di situ. Jadi kita harus kreatif, bagaimanapun caranya. Dan misalnya nih, anak-anak mahasiswa yang udah dan pasti mempunyai fasilitas yang memadai tentang aplikasi-aplikasi Zoom, Google Meet. Tolonglah teman-teman, on cam kan, karena secara tidak langsung ini disebut formal meskipun tidak secara tatap muka langsung. Dan dosen atau guru pun harus tegas. Aku salut sama Ibu Iin Indriani karena memang beliau ini sangat tegas dan aku suka sekali cara belajarnya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus pintar-pintar bagaimanapun caranya, apalagi sebagai calon tenaga pendidik, bagaimanapun keadaannya, kita harus bisa mengatasi masalah tersebut. Kita harus belajar dalam pandemi seperti ini. Apalagi di kurikulum 2013 seperti ini, kita dituntut untuk kreatif dan kita dituntut untuk berani berbicara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia semakin maju dan semoga bumi semakin membaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.